Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dias, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Alvarius Watt dengan NIM 21193163, dan yang kedua ada M. Yudo Pramono dengan NIM 2119300980. Yang ketiga ada saya sendiri, Salsa Asror Putra dengan NIM 2119311099. Yang keempat ada Eka Yunita dengan NIM 2119300913. Yang kelima ada Putri Meike Rindi dengan NIM 2120312115. Dan yang terakhir ada Sylvia Ratna Nirmala dengan NIM 2119311121. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Connie J. Gersik. Berbeda dengan model 5 stage, model Punctuated Equilibrium menyatakan bahwa perkembangan kelompok tidak terjadi secara sekuensial atau berurutan, melainkan berkembang melalui pola keseimbangan yang tersela. Menurut model ini, terbentuknya suatu kelompok bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang dibatasi oleh waktu. Periode waktu tersebut dibagi menjadi dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Dalam model ini tidak menggunakan tahap, namun fase dengan tujuan untuk menunjukkan periode waktu tertentu. Di antara fase 1 dan fase 2 terdapat waktu sela, yang merupakan masa transisi. Pada fase pertama, merupakan bagian awal dari masa tugas di mana anggota-anggota kelompok mulai mendefinisikan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan misi kelompok, di mana misi ini cenderung tetap sampai pada fase 2 dari siklus hidup kelompok tertentu. Pada fase 1 ini terjadi keseimbangan awal yang berjalan agak lambat, namun keseimbangan inilah yang membuat kelompok tetap bisa eksis. Selanjutnya, di sini terdapat masa transisi. Dengan berjalannya waktu, sampai pada suatu saat tertentu para anggota kelompok mulai menyadari adanya sesuatu yang terjadi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dengan kata lain, pada saat itu terjadi krisis yang memaksa mereka untuk merubah caranya dalam menyelesaikan tugasnya jika ingin tugas-tugas tersebut selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Krisis ini sering disebut juga dengan masa transisi atau punctuated. Krisis tersebut bisa terjadi hanya sesaat, misalnya dalam hitungan jam, atau bahkan bisa juga terjadi lebih lama lagi. Fase kedua merupakan fase di mana para anggota kelompok meninggalkan cara berpikir lama dan mengadopsi perspektif baru untuk membentuk keseimbangan baru. Terjadi perbedaan antara cara kerja fase kedua dengan fase pertama. Dalam cara kerja pada fase kedua, para anggota kelompok dihadapkan pada aktivitas-aktivitas menggunung yang segera harus diselesaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.